saat ini, ya, berhubung ada kepentingan, ada keperluan saya, sehingga apa, jadwalnya besok Rabu itu kita tarik sementara ke sini ya. Mudah-mudahan minggu depan nggak ada halangan, kita ketemu lagi seperti jam biasa ya. Itu tergantung kondisi setempat lah ya, kondisi jam yang bersangkutan itu ya. Jadi ya, mudah-mudahan juga mahasiswa bisa mengikutinya dengan baik perkuliahan ini ya. Dan satu yang nggak bisa kita lakukan bagi yang menjalankan ibadah puasa malam ini, tidak mengikuti sholat tarawih ya di masjid. Jadi ya, mudah-mudahan ini merupakan juga ladang amal kita di bulan Ramadan ya, mahasiswa semuanya. Ya, nah, terkait dengan topik yang ada di RPS kita yang lalu, eh, bagian yang pertama itu mengkaji mengenai manusia dan kemanusiaan ya dalam pendidikan. Nah, eh, sebenarnya saya mau ajak fokus ke topik itu juga cukup baik, cukup bagus. Tapi di perjalanan saya ketemu di YouTube gitu ya, ceramahnya Anies Baswedan di UGM yang sepertinya cukup relevan untuk kita coba masukkan ke dalam kelas ini. Eh, di mana apa, eh, yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu, ini lepas bukannya ada aliran politik segala macam ya mahasiswa, cuman yang mungkin ada yang kurang sepaham ataukah tadinya apa, pilihannya ke pasangan yang mana gitu ya, itu lepas semuanya, tidak ada hubungannya dengan perkuliahan kita. Yang masalahnya yang ingin saya bawa angkat di sini adalah pemikirannya, ya, pemikirannya nampaknya relevan dengan kondisi saat ini ya. Apa yang dia bicarakan di situ sepertinya cukup relevan dan bisa kita angkat sebagai isu-isu di dalam perkuliahan ini ya. Eh, ya, nah, tentu saya coba absen dulu ya mahasiswa di absensi saya, minta waktu sebentar dulu biar mudah. Hmm, Sekarang tanggal 11 bulan 3. Oh, mana dia tuh? 11 bulan 3. Tunggu. Ah, ya. Ya, mahasiswa. Mungkin Prof Masing-masing. sebelumnya, mungkin ini sepertinya bukan kelas kami, Prof. Oh iya, iya, Karena ini sorry, sorry. manajemen pengetahuan dan perubahan, Baik, Prof. baik. Saya yang salah. Kan ini yang dimaksud ya. Hmm, ini mana dia nih? Ini kok bukan plastik ini ya. Oke, baik. 11 bulan 3. Ya, Ahmad Khairun, ada Izin mahasiswanya. Prof di layar belum berubah, Prof. Prof. Oh, belum berubah ya? Ya, mungkin mohon di end screen terlebih dahulu, Prof. Mohon izin. Iya. Saya stop screen dulu berarti itu ya. Iya.
Ya. Udah muncul di layarnya? Sudah, Prof. Prof. Sudah, Ya, Prof. ya. Ya, Ahmad Khairun, Hadir, Khairon, Prof. Hadir. ada? Izin, ada. Oke. Ahmad Nur Fauzan, Siap, hadir Prof. ada. Kemudian Usman, Hadir Prof. ada. Anandar Prasetyo, Hadir, hadir Prof. ya. Martini, Hadir, Prof. oke. Thomas, Caleb, Hadir Prof. oke. Arbas Bagas, Siap, hadir. ya. Stephen, ada mahasiswanya Stephen? Belum ada ya. Kami Maya, Prof. Maya Siap hadir, Pak. ada ya. Oke. Next, Yupilani, Hadir, Prof. oke. Foni Nurjana, Hadir, Prof. ada. Oke. Mei Yanti, Hadir, Prof. ya. Andi Budi Santoso, Hadir, Prof. oke. Muhammad Ridwan Soleh, ada. Muhammad Ridwan Soleh, belum ada. Yudi Priyono, Hadir, Prof. ya. Pratama Rio Agustin, Hadir, hadir Prof. ya. Tri Novianti, Hadir, Prof. ada. M Nasrul, Hadir Prof. oke. Mela Andalusia, Hadir, Prof. oke. Megasari Inanda, Megasari, belum ada. Hadir, Prof. Arif ada. Mega, Ada, Prof. Maaf. ada. Oke. Arif Usman, Hadir Prof. ada. Andi Kurniawan, Hadir Prof. ada. Dwi Kuncoro, Hadir Prof. oke. Christian Sandi Hutabarat, Hadir Prof. Henry Cahyono, Hadir Prof. oke. Randy Samosir, Hadir Prof. oke. Endah Triwiningsih, Hadir, Prof. ya. Aris Dwi Santoso, Hadir. oke. Desa Made, Hadir, Prof. oke. Damayanti Eka, Hadir. Hadir, Prof. ya. Asih Budiarti, Hadir, Prof. oke. Budiawan, ada Budiawan, oke. Nikadev Sri, Hadir, Prof. nah. Dewi Ajeng, Hadir, Prof. oke. Galih, Hadir Prof. oke. Oke. Nah, semuanya ya. Ada yang belum masuk dalam absensi, mungkin sedikit gangguan cuaca kali ya, mungkin lagi musim hujan kali ya. Baik, siapa nih? Ini Pratama Rio Agustin. Mana mahasiswa yang Pratama? Mana Pratama? Hadir. Tidak ada mahasiswanya? Ada Prof. Oke, baik. Nah, coba apa sepintas apa yang udah Anda resum dari apa yang link saya share itu? Coba sebutkan. Yang pertama, Safari Ramadan Anies di UGM. Ya, betul. Pembangunan infrastruktur dan tradisi di Yogyakarta. Di video Anies bilang dulu di sini semuanya cerah, warnanya oranye. Diskusi tentang perubahan infrastruktur di Yogyakarta menggambarkan bagaimana terhadap situasi pembangunan. Dulu tempat ini dikenal dengan nuansa cerah dan tradisional, namun sekarang terlihat gelap. Ada nostalgia terhadap masa lalu ketika pembangunan dilakukan dengan cepat, seperti membangun bandara ataupun infrastruktur penting lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk pemulihan dan pembaharuan. Selanjutnya, pendidikan dan kualitas manusia, Prof. Ya. Di video ini bilang infrastruktur pendidikan bukan hanya gedung, tetapi juga lingkungan sekitar kampus. Pendidikan Indonesia perlu ditinjau dari aspek infrastruktur yang lebih luas dari sekedar bangunan fisik.
Lingkungan belajar yang baik adalah kunci bagi pertumbuhan mahasiswa yang berkualitas. Sangat penting untuk memahami bahwa infrastruktur pendidikan juga mencakup atmosfer kreatif yang mendorong perkembangan ide-ide dan keberanian mahasiswa. Pengalaman terlihat dalam perjalanan melalui Indonesia menunjukkan ketimpangan infrastruktur. Pesan dari masyarakat, terutama ibu-ibu, menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak mereka sebagai kunci untuk mengubah nasib di masa depan. Selanjutnya, harapan untuk kesetaraan dan dalam pendidikan. Ya. Dalam video, Anies bilang pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Pendidikan tinggi dianggap sebagai jalan untuk memperbaiki negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan lebih baik bagi generasi mendatang. Terus, peran pendidikan sebagai investasi. Di video Anies bilang pendidikan harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan, bukan sebagai biaya. Ya. Terus selanjutnya pentingnya menyiapkan pendidik generasi mendatang. Itu Prof. Oke, baik. Bagian mana yang tidak Anda setuju? Apa yang disampaikan di itu? Bagian yang mana Anda kira-kira tidak sepakat? Ya Prof. Ya, bisa apa? Menangkap apa yang saya sampaikan barusan? Bagian yang mana yang tidak Anda, yang berbeda dengan pemikiran Anda, kira-kira yang pendapatnya Anies tersebut? Ya, silakan. Semuanya setuju, sepakat, ataukah ada hal tertentu yang menurut Anda itu apa? Tidak perlu disampaikan. Mana tadi? Oh ya, Mas Pratama. Setuju semua apa yang di gagasannya itu. Menurut saya Prof, perkembangan infrastruktur di Yogyakarta juga penting, kayak pembangunan bandara itu juga penting kan untuk menunjang pariwisata di Jogja sendiri. Tapi tidak mengabaikan infrastruktur untuk pendidikan juga, jadi harus berjalan beriringan. Oh gitu, ya. Jadi antara infrastruktur fisik dengan infrastruktur pendidikan fisik ya dalam pendidikan Berjalan juga dibutuhkan ya. Jadi oke, baik. ya Prof, tanpa infrastruktur maju, tanpa SDM yang maju juga sia-sia juga Prof. Oke. Tapi kalau infrastrukturnya maju, lalu dengan pendidikannya sendiri gimana menurut Anda? Infrastruktur itu Kalau kan infrastruktur mata maju, hanya jalan aja ya, tapi fisik SDM-nya bangunan kurang, juga. ya. Gimana? Infrastruktur pembangunan harus diikuti dengan infrastruktur SDM-nya juga Prof. SDM-nya, ya. Ya, Iya. kita kadang-kadang kalau ke daerah yang terluar, itu kita lihat ada bangunan SMA yang baru dibangun gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kalau kita lihat itu di pinggiran hutan gitu ya, masih kelihatan sekali bekas penebangan-penebangan pohon karet, lalu dibangun di situ SMA. Nah, kira-kira pembangunan itu menurut Anda gimana? Anda pernah mengalami nggak yang seperti itu? Pergi ke daerah yang terluar, terjauh, pernah nggak mengalami yang begitu? Maksudnya gimana Prof? Ya, kalau kita perhatikan terkait masalah infrastruktur tadi, membangun infrastruktur, ya, dan juga dibarengi dengan masalah SDM yang lengkap, yang tersedia. Kan kita kalau jalan-jalan ke Singkawang sana, ke Pontianak, atau ke Kalimantan Utara, Kaltara sana, itu masuk ke salah satu kabupaten, biasanya kita disuguhkan dengan ada bangunan sekolah SMK, sekolah
SMA gitu ya, di pinggiran hutan, ya, tidak ada fasilitas listrik. Nah, tapi dipaksakan untuk terjadinya proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kira-kira menurut Anda ini gimana? Ideal atau dipaksakan? Terlalu dipaksakan sih, Prof. Oh, Karena dipaksakan ya. infrastruktur dari pembangunannya sendiri belum berjalan begitu baik, jadi pendidikan juga belum bisa berjalan dengan baik seperti kayak guru-guru kan Hmm. yang ditempatin di pulau terluar itu agak mengeluh juga untuk Iya. proses Hmm. mengajar di Iya. sana. Iya. Ya, ada kalanya juga gurunya ada, guru tersedia, tapi gurunya belum pengalaman mungkin ya. Cuman sumber daya apa eh, apa ya maksudnya itu listrik belum masuk, ya kan? Listriknya belum masuk. Kalau kondisi hari cuaca bagus, tentu tidak terlalu membutuhkan listrik ya. Tapi kalau pas hujan badai segala macam ya, ya bagaimana eh, dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kalau tenaga listrik juga tidak tersedia di lokasi tersebut, ya. Ya, Prof. Makanya pentingnya infrastruktur pembangunan itu untuk Hmm. menunjang pendidikan juga, Prof. Oke, ya. Diharapkan untuk menunjang pendidikan juga, sehingga Hmm. uh, Iya, proses pembelajaran berjalan dengan nyaman. ya. Jadi kalau terkait hal yang begini, kira-kira menurut Anda sepakat nggak IKN itu dibangun lebih awal? Kalau ibu kota negara sih sepakat sih, Prof. Karena Ya. di Jakarta ini udah terlalu crowded. Heeh. Crowded ya. Heeh. Uh, Ya, untuk pekerja ASN-nya juga kan menghabiskan waktu di jalan. Hmm. Jadi Ya. pas sampai kantor itu udah otaknya udah Hmm. crowded juga ikut-ikut macet perjalanan. Iya. Saat ini meskipun tersedia transportasi publik, tapi apa biayanya masih cukup tinggi ya bagi tenaga apa ASN baru dan sebagainya ya untuk di Jakarta ini Pak ya. Iya, Prof. Betul, Prof. Kalau Anda kantornya di Kejaksaan mana nih? Saya di Kejaksaan Negeri Depok, Prof. Oh Depok, itu ya. Ya, Kalau kita mau ke CSW di Blok M sana itu ya naik kereta api sih apa KRL atau apa ya itu naik sudah busway, Prof. terjangkau ya sudah terjangkau ke sana. Cuman kan kalau Iya, kita hitung-hitung buat 2 kali jalan pulang pergi ya lumayan biayanya ya. Kalau sekali sih nggak terasa, 2 kali nggak terasa. Kalau rutin 1 bulan dalam 1 bulan kita keluar apa bolak-balik, nah infrastruktur yang demikian biayanya masih cukup tinggi ya. Tuh, bagus. Ya oke. ya. Saya Terima kasih. beralih dulu ke Martini. Silakan Martini. Apa komentar Anda? Baik, Pak. Ya, silakan. Terkait video ceramahnya Pak Anies kemarin, yang pertama, infrastruktur pendidikan bukan hanya dilihat dari bangunan yang megah, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan atau ekosistem yang menjadi wadah untuk mendorong dan menumbuhkan kreativitas, keberanian berpikir, dan kepemimpinan. Infrastruktur pendidikan harus mampu memfasilitasi proses belajar yang dinamis dan dapat menumbuhkan inovasi di kalangan mahasiswa. Yang kedua, pendidikan seharusnya menjadi investasi jangka panjang, bukan malah dianggap sebagai beban anggaran. Karena negara yang maju adalah negara yang pasti berani dalam mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Seharusnya anggaran pendidikan menjadi prioritas utama dan jangan dikurangi anggarannya, karena dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa seharusnya bisa menjadi agen, tidak hanya mengejar prestasi secara akademik, tapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat. Contohnya adalah bagaimana banyak dari alumni UGM yang bukan hanya sukses karena nilai akademik yang tinggi, akan tetapi karena peran aktif dalam berbagai gerakan sosial dan pengabdian di masyarakat. Selanjutnya yang keempat, kampus bukan hanya tempat untuk belajar teori, tetapi juga tempat untuk mengasah keterampilan, kepemimpinan, berpikir kritis, serta bekerja sama dalam tim.
Keterlibatan aktif dalam organisasi dan komunitas sangat penting. Oleh karena itu, seharusnya mahasiswa tidak hanya fokus pada nilai, tapi juga mengembangkan keterampilan lain yang akan membantu mereka menjadi pemimpin di masa depan. Yang kelima, pentingnya akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari daerah terpencil atau kurang mampu. Pendidikan seharusnya merata dan inklusif, yaitu pendidikan harus bisa menjadi alat mobilitas sosial, bukan hanya hak istimewa bagi masyarakat yang mampu saja. Dan yang terakhir, yang keenam, pentingnya penanaman karakter pada saat usia dini. Karena pendidikan anak usia dini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan anak. Dengan memberikan pengalaman belajar yang positif, pendidikan anak usia dini membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan karakter, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Ya. Gitu, Prof. Iya. Jadi Anda sepakat dengan pandangan yang bersangkutan itu? Sepakat, Prof. Sepakat. Kalau menurut pandangan Anda, kira-kira mana yang lebih diperlukan? Pendidikan di PAUD, tingkat PAUD kah, atau di pendidikan tingkat tinggi? Sebenarnya semua penting ya, Prof ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, dari pengalaman saya memang pendidikan paling mendasar itu ya waktu pada saat masih kecil. Bahkan kalau di Islam kan, Prof, dari semenjak janin itu ini pun sudah diajarkan Dalam kandungan seorang ibu ya. ya, Prof. Sampai Jadi sampai manula ya. iya, Prof. Memang usia dini itu kan usia emas ya, Prof ya, untuk menerapkan nilai-nilai. Ya. Kalau di video itu juga disampaikan bahwa strategisnya pendidikan di usia dini, begitu ya? Bahwa Iya, iya, pendidikan di disampaikan. usia dini itu sangat sangat menentukan sekali ke depannya ke pendidikan anak-anak tersebut. Iya, Ya. terkait Jadi, karakter. ya, terutama pendidikan karakter. Ya. Lalu bila pendidikan anak usia dini itu anggarannya di-cut, dipotong-potong, kira-kira impian yang diinginkan bisa tercapai nggak begitu? Tentunya tidak bisa ya, Prof ya. Kita harus Katanya efisiensi gitu ya. Nah, mana pendapat Anda? kalau di dunia pendidikan sendiri, kalau saya rasa sih, Prof, efisiensi ini tidak tepat ya, Prof ya. Mungkin dikurangi dari dana-dana yang lain. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya, Prof ya, kalau terkait anggaran perjalanan dinas, anggaran rapat-rapat yang mungkin nggak perlu itu dipotong. Tapi kalau untuk terkait anggaran pendidikan, saya rasa kurang tepat, Prof. Ya, kalau anggaran pendidikan tuh terkait juga guru-gurunya pergi memaksakan wisata keluar kota, misalnya yang di Jawa Barat kemarin lagi tren ini. Nah, kalau itu saya belum ngikutin ya, Prof ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi sih, Prof ya, dari yang dipelajari juga, mungkin kalau terkait gurunya mungkin melakukan kayak pelatihan untuk pengembangan diri, mungkin perlu ya, Prof ya, karena salah satu untuk memotivasi si guru-guru ini agar bekerja lebih baik lagi. Apalagi kalau terkait pelatihan-pelatihan terkait pendidikan sih, Prof. Iya, pengembangan karir ya, pengembangan keilmuan bagi para guru, dirasa itu sangat relevan sekali ya. Jangan guru-guru diupayakan untuk pergi jalan-jalan bawa siswanya setiap akhir semester. Ya, gurunya sih enjoy-enjoy aja ya. Kalau enak-enak aja. Yang bermasalah kan orang tuanya yang harus menyiapkan dana. Ya. Itu saya rasakan sendiri, Prof. Karena anak saya sudah SMP juga beberapa kali ikut ini ya, lumayan, Prof, dananya. Lumayan ya, apalagi emak-emak ya, bingung ya, mau ditarik dari mana nih anggaran per bulannya, gitu ya, betul. Baik, oke, bagus ya pendapat Anda. Oke, saya lempar ke floor. Siapa yang mau ngasih komentar? Silakan. Terkait itu link yang saya share itu. Silakan. Izin Prof, mungkin sedikit Prof. Ya, siapa? Endah boleh Prof? Oh, Endah. Kok ngeliatan di layar? Endah boleh? Ya, silakan Endah. Mana Endahnya nih? Kok nggak muncul di layar saya? Prof, mohon izin Prof. Ya, silakan.
dari Winning ya. Ya. ya Pak, ya Prof. Oke. Dan Dari ceramah Safari Ramadan yang dilakukan Anies Baswedan, ini langsung poin-poinnya atau semuanya dibacakan, Prof? yang nggak usah semuanya ya, yang apa ambil Jadi aja, poin skip penting aja. yang saya Ya, ambil, penting-penting saja. poin penting yang saya ambil dari dari ini Prof, yang pertama Ya. adalah pendidikan itu penting untuk Betul. mengubah masa depan bangsa. Mm. Pendidikan adalah sebuah investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung, namun Ya. baru bisa dirasakan 15 tahun, 10 sampai 15 tahun ke depan, seperti itu, Prof. Mm. Pendidikan di Indonesia masih membentuk piramida. Semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit yang bisa merasakan, Prof. Karena setiap tahun sekitar 1,8 juta, kalau data dari yang disampaikan Pak Anies ya, Prof. Ya. Itu semakin tinggi itu semakin berkurang, Prof. Seperti itu dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi semakin mengerucut di tingkat pendidikan tinggi, Prof. Seperti itu. Ya. Kemudian pendidikan usia dini merupakan pendidikan untuk membentuk karakter bangsa, untuk menghindari korupsi atau pemikiran korup. Perlu mencetak generasi orang tua yang baik, karena orang tua adalah pendidik utama. Jika pendidik utama tidak dipersiapkan dengan baik, akan berdampak pada terciptanya generasi yang kurang terdidik, karena pendidikan keluarga adalah pendidikan utama sebelum anak keluar dari lingkungannya. Ya. Kemudian diperlukan infrastruktur pendidikan yang dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama daerah pelosok, karena saat ini infrastruktur pendidikan kurang merata. Pendidikan adalah eskalator ekonomi, karena dengan adanya pendidikan, kita mampu merubah nasib seseorang, bahkan dapat merubah nasib suatu bangsa. Mahasiswa adalah penggerak bangsa yang seharusnya bisa memberikan inspirasi dan menunjukkan bahwa pendidikan itu penting dan wajib dirasakan oleh semua bangsa Indonesia. Dan kemudian dengan pendidikan, Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya dan mampu memiliki kualitas yang setara dan kompetitif dari negara yang lainnya. Itu Prof, yang poin-poin penting yang saya dapat dari Safari Ramadan Anies Baswedan. Terima kasih. Oke. Nah, apa yang Anda tangkap tentang pendidikan itu bisa menjadikan eskalator bagi bangsa? Jadi gini, Prof, kalau saya tangkap itu kan, Prof, dengan pendidikan itu paling tidak kita bisa merubah nasib kita, Prof. Contohnya saya sendiri, Prof, nih ya, Prof. Yeah. Ini berkaca dari pengalaman saya, Prof. Saya kan memang bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu, berasal dari keluarga yang tidak mampu, Prof. Seperti itu. Jadi saya kuliah mendapatkan beasiswa bidik misi, Prof. Seperti itu. Jadi dengan pendidikan, jadi orang tua saya itu memacu saya agar dapat pendidikan tinggi, seperti itu, Prof. Walaupun orang tua saya itu bukan memiliki pendidikan tinggi, gitu, Prof. Jadi harapannya dengan adanya pendidikan tinggi tersebut bisa ibaratnya bisa merubah nasib keluarga, bisa mengangkat derajat orang tua, seperti itu, Prof. Jadi saya sendiri juga merasakan, Prof. Jadi dengan pendidikan itu, walaupun tidak secara langsung, paling tidak kita dengan pendidikan itu ada bekal sedikit, Prof, untuk merubah nasib kita, Prof. Seperti itu, Prof. Iya. Jadi melalui pendidikan itu sebenarnya ya, ada ahli juga yang menyebutkan bahwa dengan pendidikan itu akan mendewasakan seseorang. Ya, akan mendewasakan seseorang melalui pendidikan. Jadi orang yang tidak melalui pendidikan, tingkat kedewasaannya tentu diragukan ya. Sehingga orang yang dewasa itu kan orang yang diberikan kepercayaan. Nggak mungkin ya kepercayaan diberikan kepada anak-anak ya, kepada orang yang nggak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi semakin tinggi kedewasaan seseorang yang bisa antara lain bisa dilihat diukur dari tingkat pendidikannya, maka wewenang dan tanggung jawabnya juga yang diberikan juga akan tinggi, ya. Nah, seperti Anda juga, ya di kantor Anda mungkin saat ini belum berstatus S1 pendidikannya. Nah, tentu pimpinan Anda akan berpikir untuk memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas seorang lulusan S1. Ya. Tapi kalau Anda sudah
selesai jenjang pendidikan S1, ya saya pikir eh ya bisa jadi apa macam-macam kepercayaan-kepercayaan tanggung jawab yang akan Anda terima nanti, ya. Nah, itu pun juga bila Anda betul-betul serius menjalani pendidikan ini dengan baik, ya. Pesan saya, ya, selesaikanlah pendidikan S1 Anda ini dengan baik, sehingga akan menambah karir Anda di kantor, di lingkungan kerja Anda. Ya, apalagi Anda tambah dengan karakter-karakter Anda yang bisa memberikan kepercayaan orang, ya, saya pikir eh, Anda tak akan mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan lah, ya. Semakin baik taraf hidup sosial Anda, sosial ekonominya terutama. Oke, bagus Enda Tri yang telah memberikan komentarnya. Ada lagi yang lain mau menyampaikan? Izin, Prof. Oke, silakan. Mas Anandar Prasetyo. Siap. Jadi pada safari Ramadan yang berlangsung di Masjid Kampus UGM itu, Anies Baswedan menyampaikan ceramah yang menyoroti pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Agak kurang Ia menegaskan, terdengar suaranya ya, Andar. siap, Prof. Jadi, Anies Baswedan menyampaikan ceramah yang menyoroti pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar pengeluaran negara, melainkan sebuah investasi besar yang akan menentukan masa depan Indonesia. Ya, Dalam acara yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum, Anies menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing global. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah dan akademisi, untuk terus berkomitmen dalam memajukan sektor pendidikan dan tidak memangkas anggaran pendidikan, karena kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai aspek pendidikan, termasuk infrastruktur pendidikan, kebijakan anggaran, serta peran mahasiswa dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan bukan hanya tentang membangun fasilitas fisik seperti sekolah dan universitas, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, pola pikir kritis, dan karakter generasi muda. Dalam ceramahnya, Anies juga mengingatkan bahwa meskipun biaya pendidikan tinggi, hal ini tidak boleh dianggap sebagai beban, ya, tetapi sebagai investasi yang akan menghasilkan dampak positif jangka panjang bagi bangsa. Ia menegaskan bahwa jika anggaran pendidikan dikurangi, maka akan terjadi penurunan kualitas pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global. Selain itu, ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran besar dalam membangun perubahan di masyarakat. Ia mengajak para mahasiswa untuk berkontribusi aktif dalam membangun daerah asal mereka, berbagi ilmu dan wawasan mereka peroleh di perguruan tinggi, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya agar terus mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Dari saya itu, Prof. oke. Ya, Anandar. Anandar tadi menyebutkan apa yang Anda simpulkan. Bisa nggak dijelaskan? Pendidikan itu berlaku sebagai biaya, cost, atau pendidikan sebagai investasi. Bisa nggak Kalau dijelaskan? eh, kalau menurut saya tetap pendidikan itu sebagai Kurang jelas investasi. suaranya, Dar. Iya, Coba agak siap-siap. dikencangin. Apa kedengaran, Prof? Ya, masih Jadi putus-putus agak. Saya, ya oke. silakan. Menurut saya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Jadi beberapa poin penting yang disampaikan terkait pendidikan sebagai investasi bahwa pendidikan berkualitas menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang cerdas, inovatif, dan kompetitif di tingkat global. Tanpa pendidikan berkualitas, Indonesia akan kesulitan bersaing dengan negara lain baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun inovasi sosial. Meskipun membutuhkan anggaran besar, pendidikan memberikan dampak yang lebih besar. Anies juga menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan memang memerlukan biaya besar, terutama untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pengajaran, serta menyediakan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, dampak positifnya jauh lebih besar dibanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
karena pendidikan yang baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Baik, Ananda. Siapa yang lain bisa melengkapi mengenai biaya pendidikan dengan investasi dalam pendidikan? Izin, Prof. Ya, silakan. Saya, Aris Dwi Santoso. ya Prof, Silakan. saya mau coba menjawab. Pendidikan sebagai investasi, tapi bukan sebagai biaya atau cost. Mm-mm. Tapi memang kalau dijelaskan oleh Mas Anandar tadi kan bahwa pendidikan itu merupakan investasi yang jangka panjang ya Pak. Namanya bukan Mm. kayak orang berbisnis gitu. Hari ini kita keluar modal, terus Dapat dilihat, untung. nah Mm-mm. kan nggak gitu ya Pak kalau untuk pendidikan. Iya, Nah, karena ini kan pendidikan tuh seperti yang dijelaskan oleh Pak Anies kan mulai dari pendidikan PAUD. Beliau iya, menekankan dari PAUD itu sudah diberikan apa pendidikan-pendidikan berupa iya. kejujuran dan sebagainya, pokoknya yang baik-baik gitu agar kedepannya tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. Cuma kalau dari saya pribadi Pak, Iya, izin kalau untuk yang paling ditekankan itu untuk tingkat PAUD ya Pak. iya. Kalau Mm-mm. saya kurang setuju Pak, karena Mm. pada saat tingkat PAUD itu logika dari seorang manusia itu belum terlalu ini Pak, belum terlalu dapat lah istilahnya. Jadi ketika misalnya kalau yang dibilang Pak Anies kan mulai dari PAUD, tapi ketika dia sudah SD, SMP, SMA, pasti lingkungan kan mempengaruhi ya Pak. Nah itu menurut saya yang lebih ditekankan itu bukan pada saat PAUD-nya Pak, tapi pada saat jenjang SD, SMP, dan SMA. Karena memang Ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang Pak dalam melakukan ya. sesuatu. Aris, pertanyaan lebih lanjut. Ini diskusi ya. Anda melihat pendidikan itu idealnya yang mana? Yang bentuk yang dikatakan Pak Anies itu secara apa? Garis tegak ke atas, ataukah yang Pak piramida bentuk pendidikan itu? Ada kan Kalau diceritakannya ya kan? Yang bentuk apa? eh, Garis sejajar ke atas ya, bentuk ya katakanlah segi empat, atau yang piramida menurut saya segi empat Pak. segi empat. Heeh. Kira-kira bagaimana logikanya kalau yang segi empat itu? Ya kalau menurut saya kalau piramida kurang cocok aja gitu Pak kalau untuk Hmm. jangka panjangnya. Mungkin kalau yang yang tegak ke atas itu Pak Iya, mungkin untuk untuk diterapkan Pak. Makasih Pak. ya oke. Ya, silakan yang lain yang mau menambahkan. Kok diizin, Pak? Ya, Iya, silakan. Prof. Ahmad Nur Fauzan, Siap. Izin silakan. menambahkan, Pak, tentang poin terakhir yang Bapak bahas mengenai Ya, bagaimana sih sebetulnya mekanisme untuk pendidikan itu berlanjut sampai di tingkat setinggi-tingginya. ya, Kalau perguruan tinggi. pertanyaannya adalah apakah kita sebaiknya mengadopsi formasi berupa bentuk piramida atau Hmm. bentuk persegi tadi, Pak, saya Iya. rasa tentu saja yang harus kita jadikan patokan pertama tentu saja yang persegi. Karena apa? Piramida segitiga, Hmm. piramida menunjukkan bahwasanya misal di lingkup pendidikan paling bawah, kita taruhlah mungkin di pendidikan PAUD, pendidikan Hmm. formal yang pertama dikenal, itu bisa jadi dalam tahun tertentu katakan ada 10 juta Hmm. anak yang masuk ke lingkungan pendidikan. Namun ketika itu sifatnya adalah piramida, semakin tinggi pendidikan seseorang itu berlanjut, maka kemungkinan untuk dia bisa mendapatkan pendidikan dengan tingkat yang lebih tinggi itu semakin kecil, Pak. Karena Hmm. memang terjadi keterbatasan, memang Hmm. terjadi banyaknya hambatan, baik itu memang dari problem infrastruktur atau memang problem sistemik semacam itu, sehingga alangkah baiknya kita mulai sekarang merubah paradigma. Hmm. Sebisa mungkin ketika seorang anak sudah memasuki ke bangku pendidikan formal, bagaimana cara pemerintah dan kita juga secara tidak langsung sebagai public servant
karena Ya. kami PNS juga tentu saja akan memiliki peran di situ untuk memastikan bahwa pendidikan itu akan berlanjut sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya yang bisa dicapai oleh seseorang. Jadi diharapkan ketika inputnya adalah 10 juta seseorang memasuki pendidikan formal, baiknya memang sampai tingkat entah itu Tinggi. SMA atau perguruan tinggi, bahkan jika kita sudah mampu, sudah capable untuk itu, diharapkan outputnya sama. Sedangkan yang kemarin dari video yang dijelaskan Pak Anies, terjadi ketimpangan dari inputnya berapa, sedangkan outputnya tidak sama dengan Tidak output, sama. dan itu terjadi disparitas yang lumayan tinggi. Nah, Ya. mungkin tadi saya ingin menambahkan juga poin mengenai pendidikan anak usia dini, Pak. Kalau dalam kacamata saya mungkin agak ada sedikit perbedaan perspektif dengan Mas Haris, Ya. di mana kalau disebut pendidikan mungkin yang terbaik karena menurut Mas Haris tadi ada karena faktor lingkungan dan semacamnya, itu adalah paling optimal di fase semacam SD ya Pak ya. Justru kalau pikiran saya, fase paling penting berdasarkan dari ceramah Pak Anies kemarin, karena Pak Anies di ceramah itu pun sempat eh, mendapat mendapatkan pertanyaan seperti itu yang beliau sampaikan di kesempatan sebelumnya, entah beliau bercengkrama dengan siapa. Ketika beliau ditanyain, kenapa sih? Ya kita lihat realitas sekarang, banyak pejabat-pejabat kita yang notabene beliau-beliau sudah memiliki pendidikan yang sangat tinggi, sudah sangat kompeten, hard skill-nya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi mereka masih melakukan korupsi seperti itu. Nah, disinilah pentingnya pendidikan anak usia dini. Karena apa? Pendidikan anak usia dini bukan hanya mengajarkan mereka tentang hard skill, tapi paling penting pendidikan karakter, soft skill, bagaimana mereka dibiasakan untuk bisa berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang, dan bagaimana uh, budi pekerti mereka itu udah diasah dari semenjak mereka kecil, terutama di fase PAUD. Sepemahaman saya seperti itu, Pak. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima Ya. kasih. Jadi pendidikan karakter itu dari dini ya Pak ya. Dari pendidikan usia dini itu sudah disampaikan kepada anak-anak kita sampai jadi merupakan menjadi pakaian bagi dia untuk lanjut sampai ke pendidikan selanjutnya. Jadi nggak perlu ilmu pengetahuan, keterampilan, yang penting kan karakternya sendiri yang dibentuk mulai dari kecil. Ya. Iya. Prof, izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Terkait untuk PAUD itu sendiri, di realitanya di masyarakat yang terjadi ketika kita memasukkan anak kita di PAUD, itu di PAUD sendiri itu sekarang sudah dilakukan yaitu yang namanya berhitung, terus kemudian sudah di apa ya istilahnya dipaksakan Calistung untuk namanya Pak membaca ya. gitu. Nah, Iya. apakah itu memang eh, pembentukan karakter itu memang harus harus bisa berhitung, harus bisa membaca dulu? Apakah bukankah sebenarnya di PAUD itu adalah kebebasan anak itu lebih banyak ke bermain, Bermain. main dan Ya, bercanda gitu loh. usia bermain itu Pak. Betul. Nah, Ya. tapi kenyataannya yang ketika kita memasukkan anak kita di PAUD itu anak kita itu dipaksa untuk mengikuti yang lain harus bisa berhitung, harus bisa sudah bisa mulai membaca, mengenal Ya. hurufnya itu. Nah, itu kayaknya seperti apa ya istilahnya anak itu dipaksa untuk bisa gitu loh, Prof. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, kalau anak bisa, itu nanti diadakan apa kompetensi apa namanya tuh namanya lomba-lomba. Nah, nanti Betul. wah anak dari sekolah ini udah bisa baca tulis segala Iya. calistung. Nah, itu kan efeknya kan kepada sekolah bagi orang tua, wah hebat nih sekolahannya bisa itu. Padahal peran sekolah itu dalam sistem pendidikan anak usia dini hanya memfasilitasi anak-anak itu untuk bermain ya. Tidak di apa anak-anak usia dini itu untuk belajar calistung yang dimaksudkan ya. Jadi mereka bagaimana cara adab berteman, adab ke orang tua, ke guru, ya, dan sebagainya. Itu ya harusnya yang menjadi kurikulum. Namun kan beberapa penyelenggara pendidikan kan menganggap ini
salah satu apa ya? Salah satu value yang mereka miliki, katakanlah gitu ya. Nilai-nilai yang mereka miliki atau nilai jual kasarnya begitu ya. Nilai jual mereka kepada orang tua agar supaya sekolah mereka bisa eh, didatangin oleh orang tua, masukkan anaknya ke sekolah itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang tergantung orang tuanya. Orang tuanya itu mampu dan mengerti apa enggak sistem penyelenggaraan pendidikan. Kan biasanya orang tua kan ya meskipun sudah berpendidikan SMA minimal ya di daerah-daerah pinggiran, ada yang sudah SMA atau yang belum berpendidikan mungkin. Mereka kan nggak tahu, tapi uang ada di kantong. Udah masukkan aja ke sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, sehingga terbentuklah eh, anak-anak kita mulai dari pendidikan usia dini tersebut mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apalagi itu beberapa sekolah saya perhatikan gitu ya meng-hire kurikulum dari Cambridge udah dipampang itu di depan sekolahnya Cambridge terus apa lagi itu ya satu lagi bentuk-bentuk kurikulumnya Montessori dan sebagainya ya. Nah, itu kan semuanya diimpor. Nah, cara-cara impor tersebut saya nggak ngerti itu caranya bagaimana. Apakah mereka harus bayar royaltinya kepada pemilik kurikulum tersebut dan sebagainya. Tapi yang penting ya mungkin ada di sini banyak juga ibu-ibu muda di sini ya, pasangan-pasangan muda. Nah, itu anak-anak masuk di pendidikan dasar usia dini itu adalah yang disebut tadi Pak Mas Arief tadi adalah bermain ya. Fokusnya adalah bermain. Jadi bukan disuruh mengolah pikirnya ya. Otaknya diolah, dimasukin berbagai apa pengetahuan-pengetahuan skill-skill yang tertentu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Izin tentang Prof, saya Prof? mau tanya Prof. Ya, Ini kan kebetulan silakan. anak saya balita ya Prof. Nah, Saya mau cari tempat misal kayak TK Prof. Ternyata persyaratannya itu harus bisa baca, hmm, tulis itu Prof. wah, Itu kalau menurut pendapat Prof sendiri, apakah anak TK memang sudah menyambung dari Mas Arief tadi ya yang PAUD ya, itu kan tempatnya bermain gitu. Saya pun hmm, juga saya juga menganggap bahwa PAUD, TK sejenisnya itu kan memang taman kanak-kanak gitu. Namanya hmm, aja taman kanak-kanak. taman ya, Bagaimana anak-anak mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka gitu. hmm, hmm. Kenapa dengan adanya tes-tes tersebut saya rasa tidak sesuai dengan nama Ya, dari tempat mereka apa istilahnya kalau usia sekolah mereka lah ya. ya mereka Hmm, itu kan tempatnya bermain itu. Bahkan di SD pun saya mengetahui beberapa SD yang bisa tidak meluluskan anak yang hmm. mendaftar di SD tersebut karena alasannya Tidak belum bisa bisa, membaca. Padahal kan balistung. ya membaca, menulis, menghitung itu adalah tugas setiap pendidik, tenaga pendidik gitu. Mohon tanggapannya Prof. Soalnya kan saya juga punya anak kecil gitu. Ya walaupun anak saya sudah saya ajari sedikit-sedikit itu walaupun ya anak kecil tetap masih gampang-gampang susah gitu ya Prof. Terima kasih. Ya, ya begitulah model pendidikan kita sebenarnya ya. Nah, eh, sekolah-sekolah itu mereka apa tujuan mereka itu sebenarnya bukannya menyelenggarakan pendidikan yang baik dan benar untuk anak-anak kita, tapi lebih kepada target-target ekonomis yang mereka harapkan ya. Tapi tidak semua kali ya, tidak semua yang berprinsip demikian. Masih ada juga lembaga-lembaga pendidikan dasar eh, usia dini yang juga mereka eh, mementingkan kualitas. Ya, bagi sekolah-sekolah yang mensyaratkan persyaratan-persyaratan itu kepada anak-anak kita, ya, saya pikir ini perlu menjadi perhatian serius bagi pengawas sekolah, bagi dinas sekolah. Ya, Eh, sering terjadi kolaborasi antara pihak sekolah, penyelenggara pendidikan, dengan dinas pendidikan, dengan pengawas sekolah,
Saya nggak tahu pernah mendengar itu di medsos kah apa di televisi. Untuk pengawas sekolah berikutnya ini tidak sudah dibekukan ya, tidak ada lagi untuk apa. Nah, untuk kita Komite, di Prof. apa masih ada. Komite atau apa, Prof? Oh, komite sekolah itu tuh sama dengan komite itu apa ya? OSIS itu kali ya. Nggak tahu saya. Kalau komite itu biasanya dari orang tua, Prof. Kalau Orang OSIS tua kan ya, dari, ya ya. perkumpulan. Kalau pengawas sekolah itu kan dari dinas, dinas pendidikan kabupaten kota, biasanya begitu ya. Nah, biasanya itu pengawas sekolah itu kan diambil dari eh, mereka-mereka yang sudah pernah menjadi kepala sekolah, direkrutlah mereka untuk menjadi pengawas sekolah, ya. Yang sudah pernah menjadi kepala sekolah, yang pernah menjadi pensiunan-pensiunan guru senior dan sebagainya. Mereka ditunjuk sebagai pengawas sekolah. Nah, pengetahuan pengawas sekolah ini sendiri harusnya kan mereka sudah berpengalaman jauh sebagai pimpinan tadinya di sekolahan, ya dan sebagainya. Harusnya dia harusnya meluruskan. Dan ya, terutama di PAUD itu sendiri. Banyak yang kita lihat apa eh, penyelenggara pendidikan tersebut mereka ya bagaimana bisa mengembalikan uang yang diperoleh dari orang tua ya bisa dapat uang sebanyaknya nah, nanti lakukan investasi untuk infrastruktur pendidikan ya dan sebagainya. Memang ya pendidikan di Indonesia ya kayaknya perlu harus ya kata saya waktu kemarin pertemuan kita pertama itu pendidikan di Indonesia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu istilahnya ya sedang tidak baik-baik saja banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang pendidikan di Indonesia pada saat di negara kita. Nanti kita akan melihat juga ya bagaimana apa itu penyelenggaraan pendidikan di beberapa negara-negara maju di luar negeri ya itu nanti eh, seperti di RPS kan sudah ada itu ya topik yang coba kita lihat dan eh, saya sudah men-share ya tentang apa bacaan tentang wawasan pendidikan yang ditulis oleh tim pembuat dari UNJ ya kayaknya sudah ya di grup ya. Belum, Prof. Hah? Belum Belum. ada. Ya, Prof. Belum ada. Saya apa? Lupa saya. Mana dia ini? Nanti saya cek ulang lagi kalau belum nanti saya share kembali ya mahasiswa semuanya. Hmm, iya ya, belum ya. Habis ini nanti eh, saya akan tekan. Izin, Ya, Prof. nanti saya akan itu kan. Baik, mahasiswa semuanya, saya pikir itu dulu daging yang perlu kita kupas hari ini ya. Saya berharap eh, mahasiswa seperti yang saya pesankan awal dulu, kita bukan mendidik Anda untuk menjadi guru, tapi Anda memiliki wawasan tentang pendidikan saat ini di Indonesia. Itu fenomena yang muncul yang disampaikan oleh Pak Anies salah satu. Banyak lagi salah dua, salah tiga yang lain ya. Yang nanti coba kita sembari berjalan perkuliahan ini, mungkin ada isu-isu yang relevan. Coba saya share di apa ini di kelas ya. Lalu ya Anda harus dibaca itu ya. Nanti ketika di ujian ada pertanyaan-pertanyaan saya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, ya Anda harus mampu menjelaskan, memberikan analisis, bukan apa ya, bukannya menyalin ulang, tidak, ya. Eh, Seperti tadi ya karena baru banyak eh, gayanya menyalin ulang, menyampaikan. Yang saya butuhkan, yang saya perlukan itu adalah menganalisisnya, menyampaikannya dengan gaya gaya sendirilah, ya. Apa improvisasi sendiri ya nggak apa-apa nggak jangan takut salah perkuliahan dengan apa perkuliahan untuk S1 itu apalagi dengan seusia Anda ini tidak lagi dicekokin ya di
kuliahin satu-satu. A tambah satu, satu tambah satu dua. Nah, itu lagi. Tapi dilempar isu-isu yang relevan, yang terkait. Nah, dengan isu-isu ini nanti Anda mulai memikirkan, muncul pikiran-pikiran Anda yang sebenarnya. Ya, mungkin sebelum itu saya penasaran, saya ingin minta teman kita yang dari Papua nih, siapa? Mas Stephen atau siapa? Mana lagi yang lain? Ada berapa orang nih saya lihat yang dari Papua? Siapa? Eh, eh, ayo, silakan. Nggak usah diminta-minta langsung. Ah, si itu Stephen, Izin, Pak. silakan. Ya, Ya, silakan. Agak kencang suaranya, diperbesar. Pandangan Anda bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Anies tersebut? disampaikan Pak Anies ya. Kalau pandangan Iya. saya, memang infrastruktur di beberapa daerah di Papua seperti di pedalaman memang sudah sesuai dengan yang Pak Anies bicara, di mana kita sangat membutuhkan pendidikan. Di samping itu juga harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dan SDM-SDM unggul sebagai tenaga-tenaga pengajar di Papua. Itu di beberapa daerah di pedalaman itu sangat kurang, Pak. SDM-nya kah atau infrastrukturnya di pedalaman? Infrastrukturnya begitu juga SDM-nya, Pak. Oh, iya, kedua-duanya ya. Iya, Pak. Infrastrukturnya. Apalagi tentang Iya, itu masalah di apa daerah ya? pedalaman. Kalau di daerah, Ya, ya nggak jauh-jauh aja lah Mas Stefan. Kalau ada apa kita lihat iya, misalnya Pak. daerah Banten, Provinsi Banten atau di apa Sukabumi yang di pojok-pojok ujung-ujung situ kurang lebih ya kita temukan seperti yang si Stephen gambarkan tadi di Papua ya. Jadi ya terkaitlah masalah pemerataan pendidikan itu tadi ya. Masalah pemerataan tadi yang tadi disinggung di Mas Aris Dwi Santoso tadi ya. Siapa itu tadi yang masalah pendidikan yang berbentuk apa garis lurus ke atas dengan piramida tadi. Itu kan masalahnya masalah apa pemerataan pendidikan ya kan. Oke, silakan kalau tambahan lagi STEM. Udah cukup, Ya, Pak. ya Ya. silakan. Izin, Prof. Ya. Ya, izin, Prof. Ya, Usman, silakan. Menambahkan, Prof, dari ujung sampai sama ujung nih, Prof. Oh, Aceh ya. Iya, Ya, Prof. ya. Oke, Di silakan. sini, ya, Prof, di sini sedikit saya menanggapi tentang apa yang dijelaskan Pak Anies bahwa tentang pendidikan itu sistem kerucut dan sistem kota. Menurut pandangan saya, kalau sistem berupa kota itu diistilahkan diberi kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa gitu. Hmm. Jangan membuat peraturan yang aneh-aneh. Kan Hmm. tidak ada manfaatnya seperti anak SD yang berwisuda yang dijelaskan Pak Anies. Nah, ini kan eh, seolah-olah menyempit orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah, Iya. seperti Iya. anak sekolah SMA gitu. Dan ada juga Prof di daerah kami juga seperti yang Hmm. dijelaskan Prof tadi bahwa banyak sekolah-sekolah kalau Aceh sama Papua nggak kalah jauh. Ada juga seperti jauh dari perkotaan dibangun. Kalau di tempatku ada universitas, Prof. Ya. Tapi jauh di tengah hutan. Mm-mm. Ini menurut saya Prof sah-sah saja karena menurut ilmu negara bahwa pelebaran kota itu suatu fasilitas tidak eh, kalau dibangun di kota dia akan tidak berkembang, Prof. Ya. Kalau jauh dari kota tersebut dengan seiringnya waktu maka kota itu akan eh, berkembang, Prof. Terus satu lagi, Prof, yang saya tidak setuju sebenarnya ini tidak ada dibahas di ceramah Pak Anies. Cuman ini berdasarkan pengalaman di Aceh bahwa yang tidak efisien sekarang bahwa itu menurut saya memberi makanan gratis, Bro. Karena di sekolah-sekolah seperti di Aceh, Prof, itu akan menimbulkan suatu hal korupsi baru, Prof. Banyak
saya sendiri Prof, kebetulan anak masih di SD, pulang jam 4 tentu membawa bekal. Ada bekal yang dikasih oleh pemerintah tentang makanan gratis, Bu. Sampai di sana makanan tersebut sepertinya tidak layak dimakan, Prof. Ada sesuatunya, Prof. Gitu aja, Ya, Bu. Makasih, Prof. iya, iya betul. Ya, kalau Banda Aceh sendiri mungkin apalagi dengan gubernur yang baru ini, mudah-mudahan eh, segala sesuatunya bisa berkembang lebih cepat lagi ya. Sepertinya ini gubernurnya Aceh dengan gubernurnya Jawa Barat sama-sama energik juga nih ya, orangnya yang saling itu berlomba-lomba untuk kepentingan publik. Kita harapkan begitu ya. Oke, jadi itu si yang disampaikan Usman tadi ya terkait masalah pendidikan di Banda Aceh ya. Oke, saya pikir ada lagi yang mau ditambahkan, yang mau mengomentarin. Izin Prof, bertanya boleh Prof? Oke, silakan. Si Ridwan. Baik, terima kasih Prof kesempatannya. Baik, ini masih ada hubungannya dengan pidatonya Pak Anies ya Prof, bahwa terkait infrastruktur ini bukan hanya tentang bangunan tetapi juga tentang SDM. Dan saya juga menyoroti salah satunya sebetulnya adalah kurikulum Prof. Nah, saya bertanya kepada Prof, sebetulnya bagaimana sih Prof? Prof ini kan sebelumnya sudah lama pasti berkecimpung di dunia pendidikan. Pemerintah itu membuat kurikulum itu seperti apa ya Prof? Apakah dikumpulkan segala peneliti atau para jabatan fungsional guru untuk dirembukan bersama agar menemukan titik terang? Karena kurikulum yang sekarang ini banyak pro dan kontranya tidak dari keluarga tetapi juga para guru itu sendiri, bahwa Merdeka Belajar ini kurang sangat efektif sekali dan akhirnya menumbuhkan demotivasi dalam semangat belajar para siswa yang ada, para guru maupun para siswa. Jadi seakan-akan contohnya keponakan saya jarang sekali dia belajar, bahkan terkadang yang menurut kita di zaman SD itu harusnya tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa hal itu. Ini tentunya kan karena demotivasi semangat belajar itu, dan kurikulum Merdeka Belajar ini disusunnya itu seperti apa, Prof? Atau kurikulum lain itu biasanya disusunnya seperti apa sih, Prof? Apakah ada rapatnya sendiri atau bagaimana? Terima kasih, Prof. Sebelumnya. Iya, oke ya. Si Ridwan bertanyanya udah sama orang ahli pendidikan ini ya. Bagaimana bentuk desain kurikulum ya? Ya, sebenarnya kurikulum itu ya, kurikulum itu bukan berupa kitab suci yang nggak bisa dikutak-atik, yang nggak bisa diganti-ganti. Ya, kurikulum itu berasal dari kehidupan sekolah sebenarnya, diambil dari kehidupan sekolah. Nah, bagi pemerintah, ya, kesannya kita kan selama ini ganti penguasa, ganti kurikulum gitu ya, ganti apa pimpinan, ganti kurikulum. Nah, kesannya begitu. Padahal ya ada sejumlah kurikulum sepertinya pesan-pesan atau misi-misinya sedikit dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga terjadilah perubahan-perubahan pada kurikulum yang ada. Betul tadi yang saya sebutkan bahwa kurikulum itu memang harus ada eh, apa renovasi-renovasi, ada perbaikan-perbaikan. Nggak mungkin kurikulum itu sedangkan Undang-Undang Dasar 45 aja yang kita lihat ada revisi-revisi kan. Nah, karena ilmu pengetahuan, kurikulum itu kan menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan itu akan berkembang terus, ya, akan berkembang terus. Nah, perkembangannya itu makanya harus dilakukan eh, penyesuaian-penyesuaian bagi kurikulum. Makanya kita kenal ada sejumlah nama-nama dalam kurikulum itu. Ada kurikulum apa Kurtilas ya 2013, kurikulum Merdeka, ada kurikulum darurat. Anda mungkin belum pernah mendengar istilah kurikulum darurat ya. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat itu yang terjadinya pandemi yang lalu
2021 yang lalu itu kan secara mendadak anak-anak dirumahkan. Nah, terjadi stuck untuk beberapa saat, kemudian eh, mulai dilakukan pembelajaran secara online seperti ini. Nah, itu semuanya disebut sebagai kurikulum darurat. Ya. Banyak lagi cerita-cerita tentang pengembangan kurikulum tersebut. Ya, kurikulum itu dimodifikasi, diperbaiki, kadang-kadang sesuai dengan selera pimpinan atau yang memerintah pada saat itu, sesuai dengan misi visi yang ingin dia hasilkan. Tapi ternyata kan kita ini Indonesia yang cukup luas, yang cukup heterogen, nggak seperti Singapura. Singapura kan hanya apa, negaranya lebih lebih kecil dari Jakarta. Interupsi dari atas ke bawah itu dalam hitungan jam dah sampai. Coba kita instruksi untuk modifikasi kurikulum mulai dari Jakarta sampai ke tempatnya Mas Usman ini itu perlu beberapa apa? eh, nah, perjalanan itu sampai ke tempat Pak Usman dari Jakarta itu kan kadang-kadang penafsirannya bisa berbeda-beda, ya, dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan seterusnya, tingkat sekolah, ya. Bisa jadi penafsirannya akan berubah-ubah. Oke. Jadi dinamis sekali ya eh, si Ridwan untuk namanya kurikulum itu sendiri. Oke. Nanti ada topik juga di dalam RPS itu tentang bicarakan kurikulum. Kita nanti bicarakan secara lebih detail lagi. Oke, silakan. Saya pikir saya akhiri untuk mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Yang penting eh, tarik di situ kontennya, isinya, ya. Jangan eh, masalah apa, apa pandangan politik nggak ada kaitannya. Saya nggak membawa masalah pandangan politik. Ya, mungkin ada yang pemilih Anies, mungkin waktu dulu ada yang bukan pemilih Anies, bukan itu yang saya giring. Saya ingin membawa tentang pemikiran-pemikiran Pak Anies itu tadi yang saya anggap cukup relevan. Itu ya. Oke, Stephen jangan jadi pengaruh Anda ya. Biasa aja. Kita Ya, bicara Prof. sekarang bicara ilmu pengetahuan, bukan bicara masalah politik. Oke, baik. Cukup ya untuk ini. Nah, sekarang baik. Kita masuk kepada kelompok yang akan menyajikan. Silakan. Kelompok pertama. Silakan. Siap, Prof. Ya. Kelompok pertama ini menyajikan langsung ya, Prof ya. Iya, silakan. Siapa? Budiawan, kemudian Meyanti Sejabat, lalu Usman. Bertiga ya. Konsep manusia, pendidikan, dan karakter pendidikan. Sudah nampak, Prof? Belum. Nah, itu Ini isi WA WA-mu, nih. An. Nampak WA-mu ini. WA. Eh? Sebentar, sebentar. And Sudah?
Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Izin, kami dari kelompok 1, Itu nama anggota saya salah itu ya, bukan Marji ya, tapi Mardi siap, tulisnya ya. izin. Nanti Nanti dirapiin lagi. direvisi Bapak, izin. Ya, Prof. silakan. Kelompok 1 dengan anggota, pertama adalah Mbak Mei Yanti Sijabat, yang kedua adalah Pak Usman, dan yang ketiga adalah Yudi Priyono. Nah, kelompok 1 ini mendapatkan tugas untuk mencari konsep manusia, konsep pendidikan, dan karakter pendidikan. Di mana pokok pembahasan ada 3 materi, yang pertama adalah konsep manusia, dan yang kedua konsep pendidikan, dan yang terakhir adalah karakter pendidikan yang multikultur dan kosmopolitan. Nah, memasuki materi pertama ini akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Usman, silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi. Sekarang di sini saya akan membawakan tentang konsep manusia. Next slide, Mas Yudi. Hakikat manusia, manusia itu sendiri menurut pandangan para ilmuwan seperti teori Charles Darwin tentang manusia lebih terkait kepada evolusi yang merupakan bagian dari teori evolusi yang lebih luas yang dikenal dengan evolusi seleksi alam. Darwin mengajukan ide bahwa semua spesies manusia berkembang melalui proses perubahan bertahap sepanjang waktu yang didorong dengan seleksi alam. Di sini Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia itu berasal dari hasil evolusi atau seleksi alam. Terus menurut Socrates bahwa manusia itu sebagai zon politikan atau hewan yang bermasyarakat. Sedangkan menurut Max Scheler menyebutkan sebagai despensier atau hewan sakit selalu bermasalah dan gelisah. Next. Manusia adalah makhluk bertanya, ini mempunyai hakikat, mengetahui segala sesuatu, atau dorongan hasrat ingin tahu. Manusia hanya bertanya tentang bagaimana yang hal di luar dirinya, tetapi bertanya tentang dirinya sendiri. Dari pendapat ini, bahwa tentu manusia itu kalau bertanya tentu mempunyai alasan bahwa manusia itu sangat butuh hal tentang pendidikan, dari mana dirinya dan siapa dirinya gitu. Next, ada beberapa pandangan hakikat manusia. Yang pertama, psikoanalitik adalah menerangkan bahwa manusia itu digerakkan dengan dorongan dari dirinya yang bersifat insting. Dia menjelaskan di sini bahwa manusia itu digerakkan ada hal yang sesuatu di luar dirinya. Sedangkan menurut humanistik, manusia memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan sesuatu bertujuan hal yang positif. Sedangkan menurut mekanistik, bahwa semua benda yang di dunia ini termasuk makhluk hidup dipandang sebagai mesin. Hal ini tentu ada sesuatu yang menggerakkan, baik itu manusia atau makhluk lainnya. Sedangkan menurut organismik, bahwa manusia sebagai suatu keseluruhan gestar yang bersifat dari pada hanya perjumlah dari bagian-bagian. Selanjutnya kontekstual di sini berpendapat bahwa manusia dapat dipahami dan konteks manusia tidak independen, melainkan bahwa bagian dari lingkungan hidup, bahwa manusia itu bagian dari alam. Lanjut, next. Ada beberapa rumusan tentang definisi manusia.
bahwa manusia itu dijelaskan ada Homo sapien, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbudi pekerti, sedangkan ada Homo faber bahwa binatang yang pandai bentuk peralatan bahan untuk kebutuhan dirinya. Di sini manusia orang berpendapat bahwa manusia itu memiliki keunggulan atas dirinya sendiri. Ada yang pendapat bahwa manusia itu ada makhluk ekonomi, selanjutnya ada makhluk religius, bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertuhan, dia diciptakan dengan sesuatu tujuan. Selanjutnya ada poin kelima, ada makhluk liquid, bahwa manusia sebagai pembuat bahasa, bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai suatu bahasa. Sekarang dengan seiringnya waktu, bahwa manusia itu membuat bahasa-bahasa dengan sendirinya. Lanjut, next slide. Eh, ada beberapa prinsip-prinsip konsep manusia. Yang pertama adalah sebagai makhluk Tuhan. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah makhluk kesatuan badan dan roh. Para ahli filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur manusiawi. Menurut pandangan materialisme, bahwa manusia itu adalah badan, bukan jiwa atau roh. Sedangkan pandangan idealisme uh, ini berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada badan. Hal ini tentu ada jiwa. Sedangkan di poin C, dualisme berpendapat bahwa manusia itu terbagi atas dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Tentu apa hal yang digerakkan badan, ada penggerak yaitu jiwa atau roh. Selanjutnya adalah poin ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Di sini dimaksud bahwa individu, bahwa manusia ini bersifat unik, berbeda dengan eh, makhluk-makhluk lainnya. Izin Pak Baik, Usman, Pak Usman bisa dipercepat ya karena kan ini ada 3 orang yang harus presentasi. Mungkin pokok-pokoknya aja yang dibahas ya. Karena sisa waktu kita sisa 15 menit, Pak. baik. Terima kasih Pak Usman. Selanjutnya ada makhluk berbudaya. Selanjutnya yang keenam ada makhluk sosial. Next slide, Mas. Di sini kami mencoba mendefinisikan bahwa dari hal-hal tersebut di atas menurut pendapat ilmuwan, dan di sini kami berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya seperti hewan, uh, dan dari tinjau dari karakteristiknya, potensi-potensi yang dimiliki, dan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Sedangkan menurut pandangan dari sisi agama, agama Hindu sendiri, bahwa manusia itu dalam agama Hindu dapat dipahami sebagai realitas universal Brahman yang memiliki jiwa abadi Atman, yang memiliki perjalanan hidup dalam semesta dan mempengaruhi karma dan tujuan Mas Kosa. Sedangkan menurut agama Kristen sendiri, hakikat manusia itu ada di kejadian, kitab Kejadian, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Ini eh, berarti bahwa manusia itu memiliki kualitas ilahi seperti kecerdasan, kemampuan moral, dan kecerdasan bebas, membedakan manusia itu dengan makhluk lainnya. Manusia itu diciptakan membeli hubungan intim dengan Allah yang menjadi wakil Allah di bumi. Sedangkan menurut pandangan Islam sendiri, dalam Islam manusia itu diyakini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari tanah, sebagaimana surah Az-Zariyat dalam hal tersebut yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Lanjut, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya, Mbak Mei, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Usman dan juga Mas Budi. Selamat malam, Prof. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep pendidikan. Next, Mas.
Nah, di sini ada istilah pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah pedagogi, yang akar katanya adalah pais, yang berarti anak, dan again yang berarti bimbingan. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Sementara itu dalam bahasa Inggris pendidikan disebut dengan education, atau dalam bahasa Yunani-nya itu educare, yang memiliki arti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, itu pendidikan dapat diselenggarakan melalui ada 3. Yang pertama itu adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu seperti yang kita tahu dan kita rasakan, yaitu pendidikan kita mulai dari usia dini, seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Nah, pendidikan ini dapat kita rasakan baik di sekolah ataupun kampus, dengan pengajarnya itu baik guru maupun dosen, baik di swasta maupun di negeri. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal itu adalah pendidikan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi di sini pendidikan informal itu sangat penting karena peran dari anggota keluarga termasuk orang tua dan juga lingkungan, baik lingkungan tetangga ataupun orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Kemudian yang ketiga ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Next. Di sini dalam Sutisna jelaskan bahwa hierarki di Indonesia itu ada 4. Izin Mbak Mei, Yang pertama nggak usah itu, dibaca satu-satu ya. Soalnya kalau dibaca satu-satu ini agak yes. Ya, terima kasih. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Ini kita akan bikin secara hierarki mulai dari yang teratas, yaitu tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini kita bisa membaca seperti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendidikan Nasional, yaitu kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan institusional. Di sini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Itu seperti sekolah ataupun kampus. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan dari kurikuler. Tujuan dari kurikuler itu adalah bagaimana tujuan dari yang hendak dicapai oleh suatu program studi, baik itu bidang studi ataupun suatu mata pelajaran. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Itu lebih kerucut lagi, lebih spesifik, yaitu tentang tujuan yang hendak dicapai setelah selesai diselenggarakan suatu proses pembelajaran. Next. Pendidikan itu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah kedamaian. Maksudnya di sini dengan kita menjalani ataupun mengetahui dan mengalami pendidikan itu, diharapkan kita akan menjadi calon-calon generasi bangsa yang memiliki suatu sikap perdamaian. Next. Di sini juga ada proses pelaksanaan pendidikan yang melibatkan banyak hal. Yang pertama itu ada peserta didik, yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada interaksi edukasi, yang keempat ada tujuan pendidikan, yang kelima ada materi atau isi pendidikan, yang keenam ada alat dan metode, dan yang ketujuh ada lingkungan pendidikan. Next. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas idenya. Akan saya lanjutkan mengenai karakter pendidikan yang multikultur dan kosmopolitan. Nah, masuk materi pertama, definisi pendidikan multikultur. Multikulturalisme di sini adalah perbedaan ya. Bangsa Indonesia ini sangat kaya dengan perbedaan antara budaya, agama, ras, dan bahasa.
Nah, masuk ke pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural, seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, ada tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah tujuannya peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap, menerapkan nilai-nilai yang demokratis antar sesama. Fungsinya adalah memberikan konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman etnis, dan mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Nah, pendidikan multikultural ini memiliki beberapa model. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis, yang kedua multikulturalisme akomodatif, yang ketiga multikulturalisme otonomis, dan yang terakhir adalah multikulturalisme kosmopolitan. Nah, ciri-ciri dari pendidikan multikultural adalah yang pertama ada penghargaan terhadap keberagaman, yang kedua ada inklusi, ketiga kurikulum yang beragam, keempat pengembangan empati, dan yang kelima adalah keterlibatan komunitas. Manfaat pendidikan multikultural sendiri adalah yang pertama ada meningkatkan toleransi dan rasa saling menghormati, yang kedua adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam bermasyarakat yang beragam, dan yang terakhir adalah mengurangi prasangka dengan stereotip. Masuk ke definisi pendidikan kosmopolitan. Apa sih kosmopolitan itu? Yang seperti kita ketahui, kosmopolitan adalah bentuk dari pengaruh globalisme yang mana kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi globalisme tersebut. Pendidikan kosmopolitan berakal dari istilah kosmopolitan itu sendiri, yang mana kita harus belajar di mana untuk menghadapi globalisme yang sudah terjadi tanpa meninggalkan pendidikan multikultural. Sudah dijelaskan tadi pengaruh globalisme, peran hukum di sini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 berfungsi sebagai kerangka untuk menata dan mendukung nilai-nilai pendidikan kosmopolitan di Indonesia. Nah, pendidikan kosmopolitan ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial dan mobilitas yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan tuntutan global. Dengan model, metode yang digunakan, pendidikan berbasis kosmopolitan terhadap pendekatan learning by doing dan student-centered learning yang menekankan keterlibatan aktif siswa dan menghargai nilai-nilai hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan kosmopolitan sendiri yang pertama adalah mempersiapkan warga dunia, yang kedua mengembangkan keterampilan global, yang ketiga adalah mendorong mobilitas sosial, yang keempat adalah transisi ke globalisasi, yang kelima mengembangkan karakter dan nilai, yang keenam, memfasilitasi perubahan sosial, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran sosial dan global. Nah, manfaat dari pendidikan kosmopolitan sendiri ada 5. Yang pertama adalah akses ke beragam budaya dan pemikiran, peningkatan keterampilan global, mobilitas sosial yang lebih besar, persiapan untuk globalisasi, dan pengembangan jaringan untuk hubungan internasional. Nah, dari kedua jenis pendidikan tersebut, secara keseluruhan, pendidikan multikultural dan pendidikan kosmopolitan saling berkaitan satu sama lain dengan upaya mendorong pemahaman, toleransi, dan kerjasama di antara individu dari berbagai latar belakang kultur dan sosial, serta mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai warga global yang bertanggung jawab. Demikian, Prof, presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya, kelompok 1 ingin mendapatkan tanggapan dari profesor serta teman-teman. Saya kembalikan ke Pak BJ, silakan. Izin Prof, suaranya nggak aktif Prof. Izin Prof menyampaikan sedikit Prof bahwa kelompok 1 ini ada 4 orang. Cuman sesuai instruksi Prof Mardi kemarin bahwa yang nggak aktif itu nggak usah ditulis. Sesuai nama yang kemarin di-share di grup bahwa di kelompok 1 itu ada 4 orang. Usman, Budiawan, Mei, dengan Mas Yudi. Tetapi Pak Budi nggak aktif Prof. Sudah dihubungi tapi nggak ada respon juga dari beliau. Jadi seperti apa Prof itu Prof? Terima kasih. Gitu. Jadi yang Budi ini di mata kuliah lain masih ikut saat ini? Prof. Hadir Prof. Hadir. Pas di mata kuliah ini yang belum muncul, belum hadir. Ya, Prof. Minggu lalu muncul Prof, cuman hari ini nggak muncul dia. Sampai dia nggak ngerjain tugas. Minggu lalu ada ya? Ya Prof.
Mungkin ada halangan kendala apa gitu ya. Dia domisilinya tahu lagi di mana? Di Jakarta atau di daerah? Jakarta, Prof. Di Jakarta, oke lah. Ya, coba aja nanti cari tahu lagi ya, Pak PD, Pak Ketua. Mana tahu kalau dia lagi ada kendala sinyal kah, Pak gitu ya. Nah, Baik. oke. Mudah-mudahan bisa mengikuti lagi perkuliahan ini. Ya, jadi baik, topik hari ini yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi, ya. Sebentar, mana tadi? Ini mengenai apa ini konsep manusia, pendidikan dan karakter pendidikan, ya. Konsep tentang manusia dan karakter pendidikan, ya. Ya, ada yang lain sebelum saya sedikit menambahkan kah atau mengomentarin? Saya serahkan dahulu kepada mahasiswa untuk menanggapi kelompok satu ini. Mungkin ada yang perlu dilengkapin atau perlu dikurangin, silakan. Haris, apa pendapat Anda dari sajian kelompok satu ini, Haris? Mana Haris? Haris Dwi Santoso, silakan. Siap, Prof. Menurut saya apa yang dipresentasikan oleh kelompok satu sudah baik ya, Prof. Sudah menjelaskan bahwa manusia itu pada hakikatnya itu apa dan yang dibahas juga sudah eh, sangat jelas gitu, Prof. Dan mudah untuk diterima. Sekian, Prof. Jawaban yang paling simpel, yang paling aman, gitu ya. Betul, Prof. Baik. Yang lain, silakan. Saya mencatat di sini nih ya, saya punya notes sendiri ya. Jadi bukan mahasiswa saja yang mencatat, saya juga mencatat. Jadi apa-apa yang terjadi dalam forum ini saya eh, pantau terus. Jadi mahasiswa yang aktif, yang pasif ya, yang D3 ya, datang dulu diam. Iyalah. Semuanya potensial ya. Saya yakin semua mahasiswa ini potensial. Apalagi Anda bukannya seperti anak apa S1 yang masih semester 1 ya udah udah matang semua lah ya. Jadi kalau dicukil sedikit aja mungkin udah bisa menjelaskan. Ya, udah banyak pengalaman lah kalau dikatakan begitu ya. Pengalaman hidup udah panjang, udah banyak. Jadi eh, cara berpikir, cara menyampaikan itu spontanitasnya tinggi. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan terkait dengan topik ini? Baik, saya tunjuk dulu. Siapa tadi yang akan? Silakan, Poni Nurjana. Poni Nurjana. Suaranya lagi kurang ini, Prof. Ya, apa terdengar suara saya, Prof? Ya, dengar. Oke, Ya, silakan. terkait dengan pendidikan multikultural dan juga kosmopolitan. Di situ kan dijelaskan bahwa pendidikan multikultural itu pendidikan yang beragam ya, Prof ya. Ya, jadi tidak hanya satu jenis pendidikan saja gitu Ya. yang dijelaskan, dan juga untuk pendidikan kosmopolitan sendiri kita dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam persaingan global gitu. Jadi benar-benar penting sekali gitu untuk Prof, untuk belajar
mengenali pendidikan yang beragam dan juga kita harus dituntut untuk bisa dituntut Hmm. untuk bisa bersaing di dunia global gitu seperti itu, Prof. Ya. Singkat. Oke, begitu ya. Oke, Nurjana telah menyampaikan pandangannya. Eh, Konsep manusia itu kalau kita katakan sebagai konsep manusia itu adalah di UNJ itu pernah ada guru besar, profesor juga, masuk guru saya juga beliau, Profesor Koni Semiawan, mungkin tidak pernah mendengar apa nama beliau ya, Eh, Profesor Koni Semiawan. Itu ada gagasan dia mengenai long life education, ya. Long life education itu kalau diartikan sebagai pendidikan seumur hidup, sehingga eh, ada gambar pandangan dia mengatakan, Prof. Koni Semiawan itu manusia itu mulai dari janin yang bertumbuh di kandungan ibunya, ya, di dalam kandungan ibunya itu sudah mulai belajar, ya, sebagai konsep dari manusia itu sendiri sudah mulai melakukan adaptasi-adaptasi dengan belajar. Nah, terutama bagi yang perempuan di sini yang sudah pernah melahirkan, yang sudah mengandung anaknya, mungkin Anda pernah mengalami ya, ya bukan pernah, memang mengalami begitu ya. Bagaimana belajarnya si janin tadi dalam kandungan ibunya, belajarnya itu, contohnya yang gampang, ibunya lagi susah hatinya, ya, mau ikut kelas RPL nggak dapat, gitu ya. Terus udah daftar berulang-ulang belum juga dapat, gitu ya. Nah, kesusahan hati seorang ibunya itu berpengaruh kepada janin ya. Janin dalam kandungan ibunya itu akan berpengaruh. Lalu demikian pula ibunya senang, ibunya gembira, mungkin lagi dapat bonus kah atau lagi dapat tunjangan dari kantor gitu ya, kira-kira begitu, atau ya merasa senang, happy seorang ibu. Nah, itu ada gerak-gerakan tertentu berpengaruh kepada janin yang ada dalam kandungan si ibunya. Nah, lanjut kepada eh, kemudian bayi tadi lahir, ya, dalam proses beberapa hari, bulan, apa, minggu, bulan, Anda perhatikan bagaimana bayi tersebut berproses dalam uh, apa perkembangan pertumbuhannya, mulai dari tertawa, senyum, tertawa, kemudian membalikkan badan, merangkak dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu termasuk dalam long life education sampai kepada usia tua, usia manula. Kalau saya termasuk usia manula ya, di, di sini. Kalau pergi apa ke rumah sakit ke dokter itu udah dimasukkan kelompok manula atau naik, kalau pernah naik kereta api ya KRL, kalau saya kalau kejar waktu itu ya ke UNJ, saya tinggalnya di Depok, mungkin ada yang tinggal di Depok ya mahasiswa. Nah, kalau mengejar waktu ke UNJ ngandalin mobil dari rumah, dari Depok, ngandalin kendaraan sendiri, itu bisa besok pagi sampai di UNJ. Udah dari rumah saya naik Gojek ke stasiun UI, dari stasiun UI blok turun di Tebet, naik lagi Gojek, kira-kira 40 menit saya udah sampai di UNJ. Kalau saya bawa kendaraan, besok baru sampai, dijamin itu. Karena titik-titik macetnya, misalnya di daerah Cawang situ, kalau pagi-pagi terutama, wah susah. Nah, jadi itu ya, kalau kita bicara mengenai apa perkembangan pertumbuhan manusia itu mulai dari janin sampai ke itu. Nah, lalu konsep manusia itu dalam pendidikannya itu kita mengenal ada konsep berpikirnya mengandalkan atau mengembangkan otak kiri dan otak kanan.
ya. Perkembangan pertumbuhan anak tersebut mulai dari kecil, udah lahir ya, balita, batita, kemudian remaja, dan seterusnya, ya. Itu ada perkembangan otak kiri dan otak kanan. Saya lupa itu istilahnya. Untuk otak kiri itu lebih mengarahkan kepada keterampilan-keterampilan tertentu. Apakah sosial, apakah eksak. Kanan juga begitu. Apakah itu perkembangan dengan mengasah kedua belahan otak tersebut, maka jadilah anak-anak yang memiliki kepribadian, keunggulan, ya, etika dan seterusnya. Dengan menyentuh atau dengan mengembangkan kemampuan belahan otak kiri, pada kesempatan ini saya lupa belahan otak kiri itu apa saja ciri-cirinya, apa-apa saja kemampuan yang diitukan, ya. Boleh nanti dibuka catatan-catatan di Google juga bisa dilihat. Dan otak sebelah kanan, ya. Apabila kedua belahan otak ini dikembangkan, diolah, nah, maka pertumbuhan anak tersebut akan menjadi lebih baik. Itu si Mas Stephen tadi, mana si Mas Stephen? Kita pernah melihat di itu ya, di medsos, bagaimana salah seorang ahli matematika, Profesor Yohanes, itu merekrut sejumlah anak-anak dari Papua. Kemudian dia bawa ke Jakarta, dibawa di Jakarta, setelah dapat izin, dia training TC, masukkan ke TC anak-anak tersebut, anak-anak Papua. Sampai saat ini anak-anak tersebut memiliki kemajuan-kemajuan dan memiliki keahlian matematika dan seterusnya. Itu karena dia mengolah otak sebelah kiri dan otak sebelah kanannya. Ya, jika itu kita pahamin, maka akan cepat. Nah, itulah bagi mahasiswa yang mengenal pendidikan Anda, terutama para ibu-ibu atau bapak-bapak muda, bertanyalah ya, bagaimana cara anak kita bisa tumbuh dengan baik, kembangkanlah cara berpikir untuk pengaruh otak kirinya atau pengaruh otak kanannya. Nah, itu konsep manusia. Jadi lifelong education. Kemudian pendidikan dan karakter pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri tentu semua kita sudah paham, ya. Pendidikan itu adalah cara untuk mendewasakan atau mencerdaskan kehidupan masing-masing individual. Nah, apabila ini bisa dikembangkan, ya, cara pendidikan tentunya, dari pendidikan tersebut bila ada sentuhan-sentuhan yang tepat, maka pertumbuhan anak-anak itu juga akan cepat berkembang. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi kepada Anda-Anda yang sebagai ibu-ibu yang memiliki anak-anak, ya, kayaknya peran orang tua sangat dominan sekali mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut. Oke. Jadi itu ya pengembangan yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa terkait topik ini nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, perlu diperdalam lagi. Apakah sudah cukup dalam ataukah masih permukaan? Tergantung melihatnya dari sisi mana. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Muncul pertanyaan, bagaimana pengembangan pendidikan karakter Indonesia pada saat ini yang bisa Anda simpulkan, versi Anda tentunya ya. Nah, apalagi bisa merujuk sejumlah sumber-sumber, itu akan sangat relevan sekali. Silakan, ada yang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan karakter anak-anak? Izin, Bro. Ya, silakan. Yudi. Untuk pendidikan karakter di Indonesia ini menurut saya tidak memiliki sumber ya, Prof. Ini dari pengamatan saya pribadi melalui medsos, karena sekarang udah mengarah ke Gen Z, Gen gadget gitu.
menurut saya karakter sekarang mengalami kemunduran ya, Prof. Hmm. Ya, Gitu, tapi di sisi lain mereka mengalami kemajuan di bidang teknologi. teknologi Gitu. penguasaan IT menjadi kemampuan mereka, tapi dari sisi karakter rasanya ada kemunduran. Gitu ya, si Yudi Ya, menyimpulkan. ya, Bro. Ya, aduh. Nah, tadi disinggung ada masalah globalisasi. Ya, perkembangan globalisasi itu sendiri ya menyebabkan ini masalah karakter ya. Dengan apa yang terjadi saat ini, kita di Amerika detik ini kita bisa memahami, bisa mengetahui melalui medsos, melalui media-media massa yang lain, ya. Ya. Nah, tentu jawabannya bagi kita yang sedang mempelajari wawasan pendidikan, apa upaya apa upaya kita, negara, pemerintah dan sebagainya untuk bisa memperbaiki permasalahan ini, terutama masalah karakter. Tentu tidak lain adalah meminta bantuan di pendidikan. Pendidikan itu sendiri yang memerlukan pembentukan karakter anak-anak kita, terutama tadi kata Yudi generasi Gen Z, ya. Generasi Gen Z ini tadi ya, nggak tahu saya, Anda itu termasuk generasi Gen Z, Z atau generasi X atau Y atau apa yang dalam itu eh, apa apa istilahnya itu daerah bayangan hujan. Bayangan hujan itu apa ya? Antara panas dengan apa? Antara panas dengan dingin ya. Kalau kita melihat di awan itu. Anda itu masuk kemana sih? Saya rasanya Anda itu masuk ke Milenial, Prof. apa? Why? Milenial ya. Oh, Ya, Prof. milenial ya. Oke lah. Eh, ya kalau Anda masuk generasi milenial, tunjukkanlah kemampuan milenial Anda itu ya. Terutama implementasikanlah dalam pendidikan ini, Anda wujudkan, Anda tunjukkan, insya Allah Anda bisa cepat menyelesaikan studi ini dengan baik, ya. Tapi harus melalui kuliahan sesuai dengan prosedur yang ada ya, nggak bisa simsalabim. Nanti kayak yang sebelah sana lagi yang di UI itu selesainya cepat sekali gitu ya, sayang banget ya, dianulir jadinya ya. Oleh karena itu ikutin prosedur, ikutin gitu. Ya, baik mahasiswa lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, tadi juga saya men-share tulisan dari siapa itu tadi lupa saya penulisnya. Eh, yang di grup tadi udah saya share ada artikel dari newspaper dari terbitan. Oh, Pak ini ya Prof. Edi Suarsono. Wah, itu juga bagus pandangan beliau itu ya. Mudah-mudahan nanti saya juga ketemu dengan Profesor Ronald Kasali yang dari FEUI, juga dia wawasan dia mengenai pendidikan itu juga sangat bagus sekali. Nah, harapan saya Anda mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para ahli-ahli kita itu mendapatkan sesuatu poin-poin yang bagus ya, pikir. Jadi nggak akan diceramahin Anda, tapi Anda berusaha untuk membacanya dan menyimpulkannya, ya. Jadi itu merupakan tugas minggu depan itu ya untuk clippingnya Profesor Edi Suarsono itu, ya. Itu beliau dosen dari FEUI itu ya. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan mahasiswa? Dari apa yang disajikan tadi saya juga bisa menilai, mengungkapkan kira-kira perlu improvisasi-improvisasi tadi ya, penjelasan-penjelasan tadi yang disampaikan oleh ketiga teman tadi, tolong lakukan improvisasi para penyaji berikutnya nanti. Improvisasi itu ya artinya jangan apa yang tertulis itu dibaca ulang. Kayaknya itu agak terlalu apa ya. Eh, Coba sebagai mahasiswa tentunya
eh, Anda ya tunjukkanlah kemampuan secara akademisnya ya, tentunya begitu. Ya, baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Biar diterusin aja waktunya, biar stepnya lebih apa, ngantuknya tambah hilang nanti ya. Udah jam 12 itu ya, step. Ya, Prof, benar. Udah jam 12 ya? Iya, Hah? Udah jam 1 kali ya? setengah 12, Prof. Wah, astagfirullah. Iyalah. Ya, Izin oke Prof, lah. kalau di timur Prof udah jam setengah 11 Prof. Oh, setengah 11, sudah malam ya. Iya Oke. Prof. Iyalah. Anggap ini sebuah apa amalan kita bagi orang yang beragama ya. Belajar itu juga merupakan amalan pahala yang kita tarik. Apalagi bagi yang Muslim di bulan Ramadan ini sama nilainya dengan kita pergi salat tarawih ke masjid juga ya dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan minggu depan kita kembali ke siang lagi ya belajarnya. Ini kebetulan besok itu saya ada keperluan yang sangat penting. Sayang saya meninggal besok ya. Kalau di jadwal kita ya, Rabu ya. Iya Prof, besok. Iya ya, besok itu kebetulan saya ada 2 mata kuliah yang saya emban besok itu udah saya pindah-pindahkan jamnya. Ya, terima kasih atas perhatian mahasiswa. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya, meskipun ini sifatnya juga mengganggu rutinitas Anda, tapi yang namanya pendidikan itu ya harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Izin Prof bertanya Prof terkait Baik, silakan. tadi yang Prof kirim ke grup itu nanti dibuatkan resume terus dikirim minggu depan Ya, ya Prof. iya, Dikirim. minggu depan ya. Ya, Siap. tentu Berarti saya nanti untuk hari juga ini mencoba itu ya, apa artinya eh, mengkritisi juga apa yang sudah Anda dapatkan itu, apa yang sudah Anda resum ya. Jadi tidak hanya sekedar meresum saja, tapi apa ada eh, tapi menyampaikannya itu jangan yang tertulis lah. Coba Anda berimprovisasi yang kata saya tadi ya. Lakukan improvisasi menyampaikannya itu. Ya ini juga berlatih, ini merupakan salah satu trik berlatih Anda ya, cara apa public speaking yang baik. Oke. Jadi itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? kalau untuk resume materi ini Prof Nah, berarti minggu depan juga ya Prof ya. yang mana? Materi yang hari ini Prof yang Oh, materi yang hari ini. konsep manusia. Notes-nya ya. Iya Prof. Materinya kan sudah di-share kan? Sudah. Sudah kan? Yang Iya. notes-nya ya. Iya. Nah, notes-nya ya segera. Jangan ditunda sampai minggu depan. Berarti Mungkin besok ya Prof. Maksimal jam 12 malam. iya, silakan. Ya, nggak harus tank jam 12 ya. Misalnya jam 12:30 misalnya ya. Yang ibu-ibu yang mau masak itu sambil masak itu ya, buatlah mengirim dan seterusnya. Silakan saja, saya berikan agak sedikit leluasa pada Anda semuanya. Oke, begitu mahasiswa semuanya cukup ya untuk diskusi kita malam ini kira-kira meskipun waktunya masih ada, masih panjang. Saya pikir tidak terlalu menghabiskan waktu bahwa perkuliahan itu juga tatap muka seperti ini, juga tugas Anda itu Anda mengerjakan resume di luar jam kuliah itu setara dengan 3 SKS. Ya, kombinasinya setara dengan 3 SKS. Maaf, ini 3 SKS atau 2 SKS nih? Dua Pak, Prof. dua ya, 2 SKS ya, setara 2 SKS. Baik, mahasiswa tidak terlalu panjang, saya pikir saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Terima Prof. kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih guys, izin live ya. Kak foto, Kak foto. Ya, terus. Dokumentasi, Udah. dokumentasi. Harusnya udah kan? Sudah. Udah kan? Sudah diambil, baru ingat tadi. Pas Dokumentasi udah, Srul. Sudah ada ya, nanti di-share di grup ya. Siap Prof. Ya, terima kasih. Selamat malam. Prof. Guys, resumnya besok kan ya? Yudin, Yud, bahaya Yud, WA Yud.
Besok Maya, besok jam 12 siang aja. Tadi Oh ya udah. profnya kan bilang sambil Ya, masak. seru. Masak masak Jangan sampai jam jam 12. 12 siang, Mbak. Sampai jam 12 malam. Oh ya udah, oke. Resume Masih Masak ya, sahur Mas maksudnya, YouTube kan? masak sahur kayaknya masuk sahur. Resume YouTube, Pak. Mas Oh, Nasi, makasih ya udah ditanya. bukan. Yang Resume tugasnya YouTube-nya anak tetap hari ini. Oh my God, aku yang belum ngerjain resume YouTube-nya. Recordnya matiin dulu sih lo record. Oh iya.